Belajar bahasa Jepang dari buku Minna no Nihongo Ichi bab 10. Minasang, di bab 10 ini kita akan belajar mengenai pola kalimat yang menyatakan keberadaan makhluk hidup atau benda mati di suatu tempat. Kita langsung saja ya. Yang pertama adalah nani-nani ga imasu. Nani-nani ga imasu. Pola kalimat ini digunakan ketika menyatakan keberadaan makhluk hidup. Contoh kalimatnya adalah Sensei to kenshusei ga imasu. Ada peserta magang dan guru. Contoh yang kedua, neko ga imasu. Ada kucing. Pola kalimat yang kedua adalah nani-nani ga arimasu. Nah, pola kalimat ini digunakan ketika menyatakan keberadaan benda mati. Contoh kalimatnya, pasokon ga arimasu. Artinya ada PC. Contoh yang kedua, isu ga arimasu. Ada kursi. Pola kalimat yang ketiga adalah basho ni nani-nani ga imasu atau nani-nani ga arimasu. Minasang, pola kalimat ini digunakan ketika menyatakan keberadaan makhluk hidup ataupun benda mati di suatu tempat. Contoh kalimatnya adalah Kyoshitsu ni sensei to kenshusei ga imasu. Ada peserta magang dan guru di ruang kelas. Contoh yang kedua, uchi no niwa ni neko ga imasu. Ada kucing di halaman rumah. Contoh yang ketiga, jimusho ni tsukue to isu ga arimasu. Ada kursi dan meja di kantor. Contoh yang keempat, asoko ni kojo ga arimasu. Ada pabrik di sana. Nah, untuk pola kalimat yang keempat adalah daremo imaseng. Nah, pola kalimat ini digunakan ketika menyatakan tidak ada seorang pun di suatu tempat. Contoh kalimatnya, jugyo ga arimasu kara ryo ni daremo imaseng. Karena ada pelajaran, tidak ada siapapun di asrama. Contoh yang kedua, nichiyoubi wa jimusho ni daremo imaseng. Hari Minggu tidak ada siapapun di kantor. Pola kalimat yang kelima adalah nanimo arimaseng. Pola kalimat ini digunakan ketika menyatakan tidak ada benda mati pun di suatu tempat. Contoh kalimatnya, reizouko ni nanimo arimaseng. Tidak ada apapun di lemari es. Pola kalimat yang keenam adalah nani-nani no nani-nani atau ichi. Nah, minasang, pola kalimat ini digunakan ketika kita menyatakan posisi secara detail. Nah, contoh kalimatnya adalah kuruma no naka ni, di dalam mobil. Contoh yang kedua, iye no mae ni, di depan rumah. Contoh yang ketiga, beddo no ue ni, di atas kasur. Contoh yang keempat, kimi no soba ni, di sampingmu. Pola kalimat yang ketujuh adalah nani-nani wa basho ni imasu atau nani-nani wa basho ni arimasu. Minasang, pola kalimat ini digunakan ketika menyatakan keberadaan subjek di suatu tempat. Contoh kalimatnya, Bagasu sang no neko wa uchi no naka ni imasu. Kucing saudara Bagas ada di dalam rumah. Contoh kalimat yang kedua, hon wa tsukue no ue ni arimasu. Buku ada di atas meja. Pola kalimat yang ke-8 adalah nani-nani ya, nani-nani ya, nani-nani nado. Pola kalimat ini merupakan kata sambung yang fungsinya hampir sama dengan partikel to yang berarti dan. Contoh kalimatnya, Nihon ni Indonesia ya, Tai ya,
Betonamu no kenshusei ga imasu. Ada peserta magang dari Vietnam, Thailand, Indonesia, dan lainnya di Jepang. Contoh kalimat yang kedua, kabang no naka ni kyokasho ya jisho nado ga arimasu. Artinya, ada kamus, buku pelajaran, dan lainnya di dalam tas. Minasang, wakarimashita ka? Jika ada pertanyaan, tulis di komentar ya. Baik minasang, sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Arigato!